kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai paling atas. Ya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Sampai kita tua, sampai jadi debu. Kemudian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia, para yang mulia anggota dewan.
Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua, pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat, pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih, pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali, pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar, pimpinan. Dan yang terakhir, pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali, pimpinan, intimidasi yang kami terima. Video kali ini, teman-teman, kita membahas dua topik utama yang berbeda. Pernyataan Kapolri mengenai komitmen pemberantasan judi online serta aspirasi para hakim di Indonesia. Kesatu, komitmen Kapolri terkait judi online. Kapolri menyatakan komitmen tegas untuk memberantas judi online hingga ke tingkat atas. Ia menegaskan bahwa jika dirinya atau anggotanya terbukti terlibat dalam praktik judi online, mereka harus siap menerima sanksi atau mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing. Yang kedua, perjuangan hakim di Indonesia. Para hakim menyuarakan aspirasi mereka terkait kesejahteraan dan perlindungan profesi. Beberapa poin utama tuntutan. Pertama, perubahan PP 94 atau 2012 mendorong penyesuaian hak keuangan dan fasilitas hakim. RUU Jabatan Hakim meminta pembahasan ulang RUU tersebut untuk mengatur rekrutmen, promosi, hingga pengawasan. RUU Contempt of Court, perlindungan hukum terhadap pelecehan di ruang sidang. Jaminan keamanan, meminta peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dan keluarganya dari intimidasi. Narasi tambahan. Bagian selanjutnya dari video berisi opini dan komentar mengenai situasi penegakan hukum di Indonesia, kritik terhadap integritas pihak kepolisian, serta harapan masyarakat agar kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu, diusut secara transparan dan adil. Bagaimana nasib hakim yang kekurangan biaya? Berdasarkan transkrip video, para hakim yang mengalami kekurangan biaya, terutama hakim muda di kelas 2 yang bertugas di tingkat kabupaten atau kota, menghadapi beberapa risiko serius jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Menurut pernyataan dalam isi video, mereka bisa mengalami hal-hal berikut ini: mengundurkan diri. Banyak hakim muda yang berpotensi memilih untuk berhenti atau mundur dari profesinya sebagai hakim. Kedua, luntur integritas. Terdapat kekhawatiran bahwa integritas hakim akan menurun akibat tekanan kebutuhan hidup. Terakhir, terjerumus ke jalan yang salah. Ada resiko hakim akhirnya tergoda untuk menikmati rezeki yang tidak halal. Nah, oleh karena itu, solidaritas hakim mendesak pemerintah untuk segera mendorong perubahan PP 94 atau 2012 terkait hak keuangan dan fasilitas hakim agar para hakim tetap dapat menjaga kehormatan dan integritas mereka. Nah, bagaimana nasib hakim yang kehabisan cuti?
Berdasarkan penjelasan dalam video yang telah kita tonton, terdapat ketentuan bagi para hakim yang sudah kehabisan hak cuti tahunannya namun tetap ingin menunjukkan solidaritas. Para hakim tersebut mengosongkan jadwal persidangan mereka dari tanggal 7 hingga 11 sebagai bentuk aksi solidaritas. Selain itu, bagi rekan-rekan hakim yang sudah memiliki jadwal persidangan atau kasus-kasus penting yang harus diselesaikan, mereka tetap didorong untuk segera menuntaskan tugas tersebut agar benar-benar tidak mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Mengapa hakim merasa perlu datang ke Jakarta? Para hakim dari berbagai daerah di Indonesia merasa perlu datang ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka secara langsung kepada Dewan DPR. Perjuangan ini mencakup 4 tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim. Perubahan PP 94 atau 2012 mendorong penyesuaian hak keuangan dan fasilitas hakim agar para hakim, terutama hakim muda di kelas 2, tetap memiliki integritas dan tidak menyerah pada rezeki yang tidak halal. RUU Jabatan Hakim meminta supaya pembahasan ulang RRU tersebut untuk mengatur tata kelola hakim secara komprehensif mulai dari rekrutmen hingga pengawasan. RUU Contempt of Court mendorong aturan terkait penghinaan terhadap lembaga peradilan guna memberikan perlindungan terhadap pelecehan di ruang sidang. Jaminan keamanan meminta peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dan keluarganya dari berbagai bentuk intimidasi. Mengapa hakim merasa terintimidasi? Para hakim merasa perlu menuntut jaminan keamanan dan perlindungan karena mereka seringkali menerima berbagai bentuk intimidasi dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, para hakim mendesak pemerintah untuk segera mendorong pembahasan peraturan pemerintah secara khusus menjamin keamanan bagi hakim serta keluarganya. Bagaimana nasib hakim kelas 2 saat ini? Hakim-hakim muda yang bertugas di pengadilan kelas 2 di tingkat kabupaten atau kota merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kondisi kesejahteraan saat ini. Para hakim tersebut menghadapi beberapa risiko terkait nasib dan integritas mereka jika tuntutan mengenai perubahan hak keuangan serta fasilitas tidak segera diperhatikan oleh Dewan, yaitu risiko pengunduran diri. Yang paling utama, banyak hakim muda yang berpotensi memilih untuk mundur dari profesinya karena tekanan ekonomi. Yang kedua, luntur integritas. Ada kekhawatiran bahwa integritas para hakim akan menurun di bawah tekanan beban kebutuhan hidup. Yang terakhir, terjerumus ke jalan yang salah. Terdapat risiko nyata bahwa para hakim akhirnya terpaksa menikmati rezeki yang tidak halal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagaimana hakim membiaya perjalanan ke Jakarta? Para hakim yang hadir di Jakarta untuk menyuarakan aspirasi mereka menggunakan dana tabungan pribadi yang sudah mereka simpan sejak lama untuk membiayai perjalanan mereka itu tersebut. Apa janji Kapolri jika dirinya terlibat judi? Kapolri menyatakan komitmennya untuk memberantas judi online secara tegas hingga level tertinggi. Ia berjanji bahwa jika dirinya kedapatan menerima atau terlibat dalam judi online ini, ia akan segera mundur dari jabatannya pada keesokan harinya. Nah, para hakim merasa perlu melakukan aksi ke Jakarta dengan biaya pribadi karena mereka merasa tidak ada pilihan lain selain memperjuangkan hak-hak mereka secara langsung kepada Dewan ataupun DPR, selain agar didengarkan beberapa poin utama. Pertama, kondisi kesejahteraan yang mendesak. Kedua, rutinitas perjuangan hak. Ketiga, kebutuhan akan rasa aman. Terakhir, komitmen terhadap integritas. Jadi teman-teman, demikian saja
cuplikan video kali ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.